Halo, saya Igusti Ayustra Utami, NIM 21101101007 dari Prodi Administrasi Rumah Sakit. Di sini saya akan menjelaskan mengenai karir di bidang teknologi informasi. Seperti yang kita ketahui, teknologi ada dan diciptakan berguna untuk membantu dan memudahkan tugas atau pekerjaan manusia. Teknologi memungkinkan seseorang menyelesaikan pekerjaan dengan cepat, tepat, dan efisien. Jadi, teknologi hadir karena tuntutan tugas manusia yang kian hari kian rumit dan dibutuhkan alat bantu untuk membantu mempermudah menyelesaikan tugas tersebut. Kemajuan teknologi di bidang kesehatan berkembang begitu pesat. Perkembangan teknologi tersebut dapat dilihat dari banyaknya perubahan sistem yang digunakan di rumah sakit dari zaman dahulu hingga saat ini. Zaman dahulu, sistem yang digunakan dalam bidang kesehatan lebih bersifat manual, sedangkan saat ini, perubahan di dalam bidang kesehatan lewat perpaduannya dengan teknologi telah menciptakan berbagai macam teknik pengobatan terbaru yang dulu tidak pernah terpikirkan sebelumnya. Perlu diketahui, teknologi yang ada sekarang, terlebih di dalam dunia kesehatan atau medis, berfungsi hanya sebagai alat bantu bagi ahli medis saja. Peranan teknologi tak akan menggantikan peran seorang ahli medis di bidangnya. Tak hanya memudahkan bagi para ahli medis saja, teknologi bahkan juga mempermudah profesi lain di bidang kesehatan, salah satunya pada administrasi kesehatan, yang bisa dengan mudah menemukan data-data pasien yang selalu ada saat dibutuhkan. Peran teknologi informasi di bidang kesehatan. Kemajuan teknologi di bidang kesehatan yaitu adanya resep elektronik. Jika pada zaman dahulu penulisan resep secara manual yang lebih memungkinkan adanya kesalahan, pada saat ini resep elektronik ini diharapkan dapat mengurangi kesalahan pembacaan oleh pihak yang mengolah resep tersebut menjadi obat yang diberikan kepada pasien. Perkembangan teknologi yang pesat dalam bidang kesehatan tentu juga akan berpengaruh pada pelayanan kesehatan yang diberikan. Dengan menggunakan rekam medik dan resep obat secara elektronik, maka pelayanan yang diberikan oleh tenaga kesehatan lebih optimal. Selain itu, dapat menghindari terjadinya kesalahan-kesalahan yang akan ditimbulkan seperti pada saat memberikan pelayanan kesehatan secara manual. Dari adanya kemajuan teknologi yang telah diterapkan tersebut, juga dibutuhkan tanggung jawab dari tenaga kesehatan itu sendiri. Nah, seperti yang kita ketahui bersama, di Indonesia sendiri terdapat banyak penyakit yang seringkali masyarakat tidak ketahui. Dengan berkembangnya teknologi yang canggih, penyakit yang awalnya tidak diketahui obat serta penyembuhannya, kini telah mudah untuk terdeteksi dan telah ditemukan berbagai pengobatan untuk mencapai kesembuhan. Seperti penyakit kanker yang kita ketahui bersama, bahwa hingga saat ini penyakit tersebut belum memiliki obat yang bisa mendeteksi hingga tercapainya suatu kesembuhan yang sempurna bagi penderitanya. Namun, kini telah ditemukan berbagai pengobatan untuk menyembuhkannya. Walaupun tidak memperoleh kesembuhan secara sempurna, akan tetapi hal tersebut sangat membantu untuk meningkatkan usia harapan hidup bagi masyarakat hingga derajat kesehatan masyarakat pun mengalami peningkatan. Adapun peran teknologi informasi di rumah sakit. Peran teknologi informasi sangatlah banyak bagi rumah sakit, karena dapat membantu tenaga kesehatan untuk menyelamatkan ribuan nyawa setiap harinya. Selain itu, teknologi informasi juga memudahkan staf IT, institusi pelayanan kesehatan dalam mengolah data yang dimiliki agar dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas dari layanan yang diberikan. Berikut ini beberapa peran teknologi informasi di rumah sakit, di antaranya yaitu memudahkan dalam mengakses data. Nah, hanya dengan mengetikkan kata kunci tertentu, dengan bantuan aplikasi berbasis online, maka data yang dibutuhkan dapat diperoleh dalam sekejap. Kemudian, dapat mengecek data yang dibutuhkan secara real time. Peran teknologi informasi ini sangat penting karena menyangkut pengambilan keputusan yang perlu diambil tenaga kesehatan. Oleh karena itu,
Fungsi teknologi informasi dalam pengecekan data real-time dapat memangkas waktu yang sebelumnya terbuang karena pencarian data yang dilakukan secara manual. Kemudian, dapat mempercepat komunikasi antar petugas kesehatan. Dengan adanya sistem yang terintegrasi, petugas tidak perlu lagi terburu-buru memberikan dokumen milik pasien kepada petugas lainnya. Hal ini tentunya lebih efisien karena petugas hanya perlu mengakses data pasien melalui komputer. Dengan begitu, diagnosis dokter dapat dilakukan dengan cepat. Kemudian, peran teknologi informasi untuk administrasi rumah sakit. Pelayanan yang bersifat non-medis pun dengan adanya perkembangan teknologi informasi sekarang semakin terbantu dalam menyediakan sebuah pelayanan yang semakin efisien dan efektif, di mana para klien rumah sakit yang pernah berobat atau dirawat di rumah sakit tidak perlu lagi menunggu dalam waktu yang cukup lama saat mendaftarkan diri karena proses administrasi masih terdokumentasi di komputer sehingga waktu yang dibutuhkan relatif singkat dan akurat. Dengan adanya komputer di dalam dunia administrasi, sangat membantu di dalam penyimpanan, pengelompokan, dan pengolahan data. Tanpa komputer, akan sangat sulit sekali untuk memeriksa banyaknya data pasien, stok obat, dan data-data lainnya yang dimiliki oleh rumah sakit. Namun, dengan adanya komputer, memeriksa data pasien, stok obat, dan juga data keuangan rumah sakit akan mudah dan praktis untuk dilakukan. Dengan adanya penggunaan komputer dalam sistem yang canggih, di dalamnya sangat mempermudah jalannya suatu sistem di rumah sakit. Kemudian, karir di bidang kesehatan yang memanfaatkan teknologi informasi, di antaranya yaitu radiolog. Nah, teknisi radiologi atau radiologi mengoperasikan berbagai potongan peralatan pencitraan yang digunakan untuk mendiagnosis berbagai cedera dan kondisi pada pasien. Ini termasuk mesin pemindaian CT, MRI, dan peralatan X-ray. Kemudian, dalam bidang farmasi, penerapan teknologi dalam CPOP atau cara membuat obat yang baik juga telah menggambarkan beberapa teknologi yang dapat menunjang dan digunakan di industri farmasi. Lebih tepatnya pada CPOP Aneks 1 mengenai pembuatan produk steril yang tidak hanya membahas tentang klasifikasi dan pemantauan ruang bersih dan sarana udara, tetapi juga mengenai teknologi isolator, teknologi peniupan atau pengisian atau penyegelan produk yang mengalami sterilisasi akhir, pembuatan secara aseptis, dan sebagainya. Selanjutnya yaitu teknisi USG. Sebuah teknologi ultrason juga dikenal sebagai sonografer diagnostik yang mengoperasikan mesin ultrason untuk melihat berbagai organ internal. Banyak pasien yang paling akrab dengan sonogram dari kunjungan prenatal. Ultrason digunakan untuk mengukur perkembangan janin yang belum lahir. Kemudian, adapun karir di bidang administrasi rumah sakit yang memanfaatkan teknologi informasi. Di antaranya yaitu ada rekam medis. Rekam medis merupakan sistem informasi kesehatan yang mulai banyak diterapkan di fasilitas pelayanan kesehatan di Indonesia. Penggunaan rekam medis elektronik dianggap mampu untuk meningkatkan mutu pelayanan di fasilitas kesehatan. Selanjutnya yaitu marketing rumah sakit. Salah satu strategi untuk mitigasi pandemi COVID-19 adalah pengimplementasian virtual health atau telemedicine. Layanan kesehatan melalui daring ini dilakukan melalui sejumlah website dan aplikasi seperti Peduli Lindungi. Selanjutnya yaitu manajemen informasi rumah sakit. Dengan adanya teknologi informasi ini, membuat sejumlah sistem informasi manajemen ini dapat berjalan dan dioperasikan sebagaimana mestinya. Contohnya seperti SIM-RS. SIM-RS adalah sistem pencatatan rekam medis yang mengintegrasikan seluruh alur proses pelayanan rumah sakit secara real-time
untuk memperoleh informasi medis dan non-medis secara tepat dan akurat. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Sekian, terima kasih.